Sebutlah negara ini, negara X. Negara ini sebetulnya negara yang average, negara yang biasa-biasa aja. Ekonomi inovasinya nothing special, pendidikannya biasa aja, pengaruh ke politik global gak ada impact yang sebegitu besarnya. Apa pendapat kalian tentang negara ini? Surprise, negara seperti ini adalah negara kebanyakan di dunia. Kalau saya bilang bahwasanya negara ini adalah Nigeria atau Filipina, mungkin di kepala kalian antara peduli dan gak peduli. Tapi kalau kalian tanya mereka, orang Nigeria akan menjawab bahwasanya mereka adalah Giant of Africa. Kalau kalian tanya orang Filipina, mereka akan jawab bahwasanya mereka adalah Mutiara dari Timur. Tapi, bagaimana kalau saya dari awal video langsung to the point bahwasannya negara ini adalah negara Indonesia? Mungkin kalian akan sedikit mengerem untuk mengatakan bahwasannya negara ini adalah negara yang biasa-biasa aja. Kita akan menunjukkan bahwasannya negara ini spesial loh dengan beberapa keanekaragaman argumennya. Macan Asia, Zamrud Khatulistiwa, Tanah Surga, malahan on extraordinary level, ada yang bilang negara ini adalah legenda dunia Atlantis, kerajaan Nabi Sulaiman, someday Imam Mahdi akan turun di Indonesia, bahkan Hitler mati di Indonesia. Padahal kalau kita mau berkaca, tidak bermaksud menjelekkan, cuma deskripsi. Kita negara agraris tapi beras masih impor, tukang buang sampah dunia, koruptor banyak, IQ rata-rata 78, birokrasi kadang lancar kadang macet. Untuk keamanan, dikritik bukannya berbenah malah dikasih kata-kata. Orang luar negeri itu banyak yang nggak tahu Indonesia, kecuali Bali. Cuma kalau diminta deskripsikan negara Indonesia, kita ada kepercayaan diri bahwa negara ini adalah negara pilihan Tuhan. Dari mana datangnya kebanggaan itu? Kenapa kita menganggap sesuatu itu lebih bernilai kalau kita yang memilikinya? Mari berkenalan dengan etnosentrisme. Etnosentrisme adalah kecenderungan untuk menilai atau memandang budaya atau kelompok lain berdasarkan standar kelompok atau budaya kita sendiri. Seringkali ada anggapan bahwasannya budaya kita adalah budaya yang paling baik atau paling superior. Ini dapat terjadi dalam konteks agama, suku, budaya, ras, dan negara, di mana seseorang merasa bangga dan mendukung identitas kelompoknya tanpa mempertimbangkan perspektif atau nilai dari kelompok lain. Istilah ini pertama kali diperkenalkan oleh William J. Sumner, seorang sosiolog asal Amerika Serikat, dalam bukunya Folkways. Sumner menjelaskan bahwa etnosentrisme adalah kecenderungan alami manusia untuk merasa bahwa kebiasaan dan tradisi kelompoknya adalah yang paling benar. Sedangkan tradisi kelompok lain, budaya lain dianggap aneh, salah, dan inferior. Dalam beberapa case, kalau kita lihat, orang Indonesia itu terkadang lumayan etnosentris. Mungkin klise, tapi setiap hal ada positif dan negatifnya. Kita lihat positifnya dulu. Apa yang membuat Indonesia masih berdiri hingga hari ini? Simpelnya patriotisme. Menurut Sumner, perasaan etnosentris merupakan bumbu penting untuk menciptakan kaum patriotik. Cuma bumbu, bukan sebab akibat. Oleh karena itu, orang etnosentris belum tentu patriotik dan orang patriotik belum tentu juga etnosentris. Pada faktanya, negara ini gak cuma dijajah oleh outgroup, tapi in-group juga terkadang menjadi penjajah. Dalam beberapa literatur digambarkan bahwa upah kerja masyarakat Nusantara ditilep oleh bupati. Patriotisme sebetulnya barang baru kemarin sore, barang baru negara-negara modern. Patriotisme adalah kesetiaan kepada kelompok sipil, di mana seseorang menjadi bagian baik karena kelahiran maupun ikatan kelompok lainnya. Ini adalah perasaan solidaritas dan kerjasama dalam segala harapan, kerja keras, dan penderitaan kelompok tersebut. Bagi manusia modern, patriotisme telah menjadi salah satu kewajiban utama dan salah satu perasaan yang paling mulia. Patriotisme adalah sesuatu yang kita hutangkan pada negara atas apa yang telah negara lakukan untuk kita. Kalau founding father kita tidak punya yang namanya patriotisme, mungkin sampai hari ini tidak ada negara yang namanya Indonesia. Mungkin secara konsep dan gagasan ada, tapi fisiknya tentu punya Belanda atau Jepang. Bagaimanapun kalau diletakkan dalam media yang tepat, kebanggaan terhadap daerah, agama, negara bisa menjadi poin positif. Kalau Khabib Nurmagomedov gak bangga dengan Dagestan, gak ada orang yang tahu daerah nama Dagestan. Setiap atlet selalu membawa bendera negara masing-masing demi apa? Demi mengharumkan negaranya masing-masing. Kalau kita melihat dalam kacamata antropologi dan etnografi terkait manusia primitif dan masyarakat primitif, tugas manusia hanyalah satu, yaitu hidup. Dan untuk meningkatkan potensi keberlangsungan kehidupan, makhluk hidup punya kecenderungan untuk hidup dalam kelompok. Dan konsep purba ini dipertahankan hingga hari ini. Sehingga kita saling mendukung kalau seseorang itu punya kesamaan kelompok, agama, atau negara dengan kita. Sudah takdir alam untuk setiap anak yang lahir di Argentina untuk mengatakan bahwasannya Messi lebih baik dari Ronaldo, dan anak yang lahir di Portugal, Ronaldo lebih baik daripada Messi. Mari kita lihat dampak negatifnya. Intoleran, overclaim, dan buta terhadap kebenaran. Kita ke intoleran dulu. Negara ini sudah beberapa kali diterpa isu terkait intoleransi. Tak jarang, kita temui polemik penolakan pembangunan rumah ibadah di suatu tempat karena berbeda agama. Pembakaran tempat ibadah, perayaan Natal, bangunan rumah ibadah, bangunan gereja, penolakan pembangunan. baru-baru ini disegel. Satu agama juga kadang suka ribut kalau berbeda aliran. Seperti kasus pembakaran masjid milik Jemaah Ahmadiyah di Sintang, tentu semuanya bermula dari kepercayaan pelaku bahwasannya mereka adalah the chosen one. Sehingga apapun kebaikan berdasarkan standar mereka adalah kebaikan yang bersifat universal. Kebanggaan, pride,
Bahkan dari pengalaman pribadi saya pernah bertemu orang kalau dia nulis kata Islam, itu harus ada kata aswajanya. Dan ketika ngobrol itu kerjaannya menggunjing aliran lain. Mungkin di pikirannya orang-orang Arab sana kafir semua karena gak satu aliran. Hitler dan rezim Nazi adalah contoh intoleran yang bisa disebut sebagai ekstrim dan sistematis. Rezim Nazi percaya bahwasanya ras Arya adalah ras terpilih, superior, dan lebih berharga dibandingkan ras atau kelompok lain, seperti Yahudi, Romani, Slavia, dan kelompok minoritas lainnya. Lalu keyakinan tersebut tumbuh dengan liar sehingga terciptanya pembenaran atas tragedi pembantaian Holocaust Perang Dunia Kedua. Begitu pula Zionis yang menganggap bahwa mereka adalah ras pilihan Tuhan dengan tanah yang menurut mereka dijanjikan untuk mereka. Sehingga mereka merasa tindakan genosida yang dilakukan terhadap orang-orang Palestina adalah bagian dari menegakkan kebenaran. Dan tentunya kebanggaan terhadap kelompok terkadang membawa kebutaan terhadap kebenaran. Beberapa bulan lalu sepertinya last episode Ferry Irwandi melawan praktik perklinikan. Sampai hari ini praktik perklinikan orang pintar itu masih laku. Masih banyak orang yang yakin bahwasannya metode yang orang-orang mereka pakai belum ada gantinya. Di beberapa daerah masyarakatnya itu kalau sakit lebih pilih diusap pakai batu cincin, turmalin atau batu biofir ketimbang dikasih obat. Malahan pada level yang ekstrim, beberapa orang tua itu sulit melepaskan kepercayaan terhadap obat tradisional ketimbang obat modern. Karena obat tradisional itu resep obat alami yang diwariskan dari generasi ke generasi, yang mana saya juga gak ngerti apa maksudnya alami. Karena obat modern pun kan bahannya bahan olahan dari alam. Dan yang terakhir, overclaim. Sebetulnya klaim-klaim julukan yang keluar dari mulut kita itu cuma muter di sekitaan aja. Jadi saya rasa gak apa-apa kalau kita punya kebanggaan terhadap negeri ini. Cuma jangan dibawa keluar lah ya. Kalau orang Jerman dengar Hitler mati di Surabaya, mungkin ketawa. Buat kalian yang nggak tahu, banyak orang yang berpendapat bahwa Hitler itu mati di luar Jerman dengan data yang tidak kredibelnya. Orang Argentina ngakunya Hitler mati di Argentina, orang Brazil ngakunya Hitler mati di Brazil, dan begitu pula orang Indonesia. Beberapa orang Indonesia percaya bahwasannya Hitler mati di Surabaya. Begitu pula case-nya kerajaan Nabi Sulaiman dan negeri yang hilang Atlantis. Kita punya overconfidence bias bahwasannya kita adalah negara yang spesial. Terlepas dari itu semua, kebanggaan terhadap kelompok seperti ini seringkali dijadikan gimmick marketing. Yang mana itu gak salah. Small town boy in a big orchid, dan mereka sukses membawa nama daerah mereka, gak salah, justru bagus. Yang jahat itu ketika udah sukses ganti domisili terus daerah lamanya gak pernah dilirik lagi. Daerah asalku hanyalah alat. Itu baru namanya jahat. Pertanyaan terakhir, apakah mungkin manusia tidak punya kebanggaan terhadap daerah atau negara asalnya? Jawabannya sangat mungkin. Karena di luar manusia sebagai makhluk sosial dan budaya, manusia juga makhluk biologis. Kita punya naluri untuk mencari rumah yang lebih nyaman daripada rumah yang kita tinggali, dan daerah yang lebih aman daripada daerah yang kita tempati. Apalagi di tengah negara yang penuh carut-marut keedanan politiknya. Bukan berita besar kalau setiap tahun orang lari dari negara tersebut. Dia yang tidak mampu hidup dalam masyarakat, antara dia seekor binatang buas atau seorang dewa. Aristoteles. Sekian video kali ini, see you on the next video. Bye-bye.